alokasi anggaran yang mungkin sedikit lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan sama infrastruktur itu sendiri. Banten ini punya kekuatan komersial daripada yang disebut swasta. Gede, kuat. Buruh sekarang butuh toolsnya sekarang video. Membuat video nggak sesederhana itu, Bang Dul, expertnya. Nah ini kan hal-hal yang soft skill yang memang harus dibantu. Nah salah satunya sebenarnya SMI kan masuk ke ruang itu juga. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita jumpa lagi di podcast ini dan pada kesempatan kali ini kami berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi untuk baiknya jalannya produksi mungkin kita copot masker dulu. Oke. Tapi jarak kan udah terjaga. Jarak terjaga, 1,5 meter sampai 2 meter, mudah-mudahan cukup aman. Dan pada kesempatan kali ini saya bisa kedatangan 2 tamu yang keren-keren. Sebelum saya sampaikan siapa yang hadir pada kesempatan kali ini, hari ini saya akan berbicara mengenai pendidikan digital dan tantangannya di Provinsi Banten. 2 orang narasumber yang hebat sudah ada bersama saya. Yang pertama adalah Pak Rano Karno. Pak Rano Karno adalah anggota Komisi 10 DPR RI, kemudian pernah mengemban amanah yang nggak sederhana di Provinsi Banten, pernah menjadi gubernur. Bang Rano, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih loh Bang, udah hadir. Terima kasih, sama-sama. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mbak Ramona Harimurti, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur. Mbak Mona, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Imam. Iya, Mbak Mona terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih. PT SMI terus saya rasa berkontribusi aktif, kemudian benar-benar nyata di Provinsi Banten, makanya kita kepengen bahas ini. Bang Rano, Mbak Mona, kalau kita lihat kita sama-sama rame-rame di posisi yang nggak mudah, nggak sederhana sejak Februari lalu di saat pandemi hadir di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi sebenarnya kita nggak sendiri. Dan salah satu yang paling menantang adalah bagaimana kita menjamin kualitas pendidikan buat anak-anak kita berlangsung secara baik. Dan itu tidak pernah mudah bahkan hingga hari ini. Oke, sekarang kita masuk pada chapter baru, vaksin sudah datang. Itu menyenangkan sebenarnya, tetapi apakah kita yang pertama divaksin? Itu. Dan apakah pun semua yang divaksin kita akan benar-benar kembali ke titik normal? Jangan-jangan tidak. Karena banyak kalangan bilang kita akan masuk tetap saja ke new normal, tidak normal yang lama. Jadi pendidikan digital rasanya adalah keniscayaan, pilihan memperbaikinya adalah keniscayaan. Jadi kita ingin tahu sebenarnya kita sudah berbuat apa. Ada pemerintah dalam konteks yang besar, ada DPR RI, kemudian ada Mbak Mona sebagai PT SMI. Kita ketahui bersama punya concern yang baik, memanfaatkan dana yang mereka miliki untuk memastikan kita semua melangkah lebih baik. Bang Rano, saya langsung ingin ke Abang. Bang, kita ngobrol santai aja. Kalau Abang lihat, Abang di Komisi 10, kita tahu salah satu partnernya ngomongin pendidikan. Di konteks ini, kita udah sampai mana Bang Rano? Apakah semua upaya yang kita lakukan cukup baik atau menurut Abang gimana? Tentu kalau tadi bicara tentang tantangan dunia pendidikan digital di Provinsi Banten, saya harus memaparkan sedikit tentang Banten ini. Banten ini memiliki 4 kabupaten, 4 kota. Ya, jadi saya kebetulan sekarang di Dapil Banten 3. Nah, Dapil saya ini cuma Tangerang Raya. Yang secara infrastruktur, Mbak Mona, cukup baik. Secara infrastruktur digital cukup baik. Walaupun belum sempurna. Tapi kalau kita bicara tentang Pandeglang, Lebak, ini ceritanya sangat beda. Makanya waktu itu saya minta maaf, saya bicara dengan Pak Menteri, Mas Nadiem. Mas, saya bilang kalau mau studi banding nggak usah jauh, datang saja ke Banten. Saya tidak bicara tentang keburukannya, tapi begitu terlambatnya membangun infrastruktur Banten. Karena itu saya jujur, saya sangat bersyukur sebelum saya berganti. Saya berterima kasih dengan Pak Jokowi karena ada 14 proyek nasional yang diserahkan kepada Provinsi Banten, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta itu saya masih ingat tanggal 15 Januari tahun 2015 disebutlah apabila mendarat di Bandara Soekarno-Hatta disebut selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sebelum itu belum pernah disebut. Ini bagian dari infrastruktur. Nah, kemudian Mas Iman, yang menjadi menarik Banten ini, saya tidak ingin bicara tentang sebuah keburukan, tapi mungkin terlambat untuk mendevelop. Satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang tidak ada TVRI itu Banten. Betul, Mbak. Artinya masih ikut ke Jakarta. Sehingga kalau kita ke Pandeglang, kita ke Lebak, itu anak-anak sana nonton TVRI itu pakai parabola. Bisa dibayangin bagaimana dia bisa kejar dunia pendidikan melalui TVRI. Sulit, artinya sulit. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran kita.
bahwa sangat tepat SMI ini hadir di Provinsi Banten. Banten punya potensi yang luar biasa. Dari populasi, dia sudah hampir 13-14 juta orang. Industri di Provinsi Banten ini luar biasa. Ya. Kemudian infrastruktur juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang mudah-mudahan Serang Panimbang selesai nih tol 98 km. Nah, kalau ini terbuka, infrastruktur fisik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten karena dia melalui Pandeglang dan Lebak yang betul-betul mengharapkan istilahnya ya industrialisasi. Artinya harus ada industri di sana. Cuman seperti apa industrinya? Harus yang cocok dengan local wisdom. Di sana pertanian luar biasa. Maaf, laut dengan hasil lobsternya terbaik tuh ada di Bayah. Nah, itu yang harus diketahui oleh masyarakat Banten bahwa ini loh potensi yang ada. Jadi nah, kapan kita ke sana, Pak? Silakan kapan-kapan aja. Kemudian kita juga Banten mendapat kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung ya. Walaupun jujur belakangan agak kena isu yang cukup tidak menyenangkan yaitu tsunami. Dengan ya, itu yang membuat tapi artinya ini menjadi bagian. Nah, artinya Mas Imam, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan di Provinsi Banten, tentu harus kita pilih wilayah. Ya. Pandeglang, Lebak punya tingkat kesulitan yang luar biasa karena di sana masih banyak yang blank spot. Nah, kemudian kalau daerah Tangerang Raya sampai Serang, Cilegon masih cukup baik walaupun tidak semua, tapi tidak se-blank yang ada di Pandeglang, Lebak. Nah, artinya itu yang saya juga sampaikan kepada Pak Menteri karena kebetulan dapil saya di sini, saya harus memperjuangkan Banten. Walaupun saya di Banten 3, jadi saya di Tangerang Selatan, Mbak, kemudian Kabupaten Tangerang, kemudian saya di Kota Tangerang. Inilah fokus saya, tapi bukan berarti saya tidak pikirkan tentang masyarakat yang ada di Lebak, yang pada notabene saya sangat tahu bagaimana kebutuhan terhadap infrastruktur ini. Bang Rano, ya. Menariknya kalau melihat Abang pernah di eksekutif, sekarang ada di legislatif. Masalahnya di mana, Bang? Kenapa kita dalam tanda petik ada kesan terlambat? Ada kendala apa kita diceritain? Oke, kalau kita bicara tentang pandemi, tidak ada satu dunia pun negara yang siap. Harus kita setuju tentang itu. Saya masih ingat setelah saya dilantik, pertama kali kita raker dengan menteri itu Desember. Beliau masih bicara tentang satu konsep yang disebut Merdeka Belajar. Setelah itu Februari, dia tidak bisa lagi memaparkan apa itu Merdeka Belajar. Karena apa yang dihadapi adalah situasi pandemi yang semua membuat kita gagap. Tapi ada blessing sebetulnya Mas Imam. Ada blessing yang secara nggak langsung pemerintah ini menyiapkan. Yaitu dengan sistem UNBK ini. Ujian Nasional Berbasis Komputer. Ini sudah dimulai Mbak Mona tahun 2015. Waktu itu memang untuk sekolah SMP yang ada di Singapura dan Malaysia. Itu sudah mulai pelatihan. Setelah itu Kementerian Pendidikan mulai mencoba kepada tingkat yang ini. Sehingga secara infrastruktur memang belum terlalu siap, tapi disiapkan dalam satu momen. Ya ujian akhir kan cuman barangkali 5 hari selesai. Kemudian perangkat disiapkan, komputer disiapkan. Kalau sekarang ini kan beda. Ini belajar anak-anak tidak di kelas. Kemudian dengan laptop komputer yang mungkin di rumah dia juga nggak bisa. HP juga mungkin ada yang jadul gitu kan. Jadi saya tidak ingin mempersalahkan negara. Apakah tidak siap? Saya yakin tidak satu pun negara yang siap menghadapi pandemi ini. Nah, inilah yang membuat kita apa yang harus kita lakukan. Maka kita bersama-sama. Ayo, bagaimana caranya. Ini sebetulnya buat saya anggap blessing. Kalau kemarin kita tidak dengan UNBK, anak-anak kita nggak siap. UNBK itu ujian SMP, SMA. Sekarang ini kan bagaimana mendidik anak-anak SD. Yang, ya maaf, cucu saya SD, Pak. Itu setiap hari deh virtual sekolah di kelas, di rumah, di kamar dengan pakai seragam. Bayangin, pagi sampai siang. Kasihan juga ngeliat kita, tapi inilah yang memang kita kenyataan yang harus kita siasati gitu barangkali. Salah satu blessingnya sebenarnya kita jadi memudahkan memapping kondisi kita per hari ini mungkin begitu ya Bang. Sekarang saya ingin ke Mbak Mona. Mbak Mona, kita ketahui teman-teman di SMI juga tidak tinggal diam bersama pemerintah bahu-membahu berkontribusi untuk banyak hal diantaranya di Provinsi Banten. Di konteks pendidikan, kalau nggak salah juga teman-teman SMI punya program, salah satunya yang menarik juga bagaimana memaksimalkan potensi guru dan seterusnya. Ceritain soal itu Mbak.
Saya boleh nimpalin sedikit nggak tadi? Please, Ada dua Mbak. statement dari Silakan, Mbak. Bang Dul ya, saya Bebas. manggilnya Bang Dul aja. Pertama ini tadi mengenai ya kita juga sesuai visi misi kita juga ada divisi khusus nih Bang Dul di kita, divisi pembiayaan publik. Dulu namanya divisi pembiayaan Pemda. Jadi memang kita spesifik itu ke pembiayaan ke Pemda-Pemda gitu, bukan ke yang korporasi lah ya. Nah, cuman memang seberapa kebetulan saya juga membawahi tim komunikasi, kita masih intensif menggalakkan sosialisasi gitu ya tentang PT SMI dan tusi-tusi yang kita lakukan. Tapi memang sebetulnya kami juga punya keterbatasan untuk jemput bola nih Bang Dul. Jadi rasanya mungkin inisiatif ya rasanya dari pimpinan daerah mungkin Bang Dul ya atau DPRD itu untuk kayak semacam angkat tangan, SMI kita butuh ini loh, apa yang bisa SMI bantu gitu. Kalau memang ada sangat kami appreciate gitu karena Indonesia dari barat tengah timur tangan kita mungkin terbatas, tapi kita tidak mengenal lelah untuk sosialisasi gitu ya. Cuman mungkin akan sangat ada sinergi yang baik kalau memang dari counterpart kita juga ini menyambut Proaktif gitu. ya? Punten ya Bang Dul kalau di Banten mungkin belum optimal, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Yang kedua tadi yang tentang pandemi setuju banget, ini memaksa orang, blessing maksudnya, memaksa orang tidak punya pilihan selain berinovasi sama terpaksa melek teknologi ya, mau nggak mau gitu. Cuman memang terkait dengan pendidikan, saya atau PT SMI itu ini menyambung pertanyaan dari Mas Imam menaruh atensi yang besar ke pendidikan karena kalau kami percaya banget itu kalau bicara di ruang lingkup PT SMI ya, karyawan itu aset. Artinya adalah sumber daya manusianya juga yang benar-benar memegang peran lah ya. Mau sebesar apa visi misi korporasinya, tujuan korporasinya, tapi kalau misalnya karyawannya nggak punya integritas misalnya gitu, karakter sumber daya manusianya, ya udah kemana-mana gitu institusinya. Jadi itu yang membuat kami juga punya perhatian besar ke pendidikan, Mas Imam. Nah, cara kami itu kebetulan memang dari visi formalnya, visi tujuan formal korporasi kita, pembiayaan termasuk ke infrastruktur sosial dalam hal ini ke bidang pendidikan. Jadi masuk juga. Plus kita juga masih mempunyai fleksibilitas yang lain, kita punya Corporate Social Responsibility atau CSR. Itu yang kita tiap tahunnya kita menaruh alokasi anggaran yang mungkin sedikit lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan sama infrastruktur itu sendiri. Pastinya subject to approval pemegang saham ya. Kenapa yang tiga itu yang kita jadiin kedepankan gitu, karena itu tadi kalau infrastruktur sesuai bidang usaha kita yang utama, kalau pendidikan itu tadi karena awalnya tuh pasti dari si anak-anak ya yang atau dari pendidikan itu sendiri kualitasnya mau muridnya maupun gurunya, anak-anak kita bakal jadi future leaders nanti ke depan yang akan megang ini ya kepemerintahan dan seterusnya. Dan kesehatan itu sih dua hal yang nggak bisa di ini. Jadi memang kita menaruh ini besar, cukup banyak kegiatan yang sudah kita lakukan kalau saya bicara CSR terkait pendidikan tersebar Mas Imam, dari kita berusaha seadil mungkin sampai ke 3T terluar, terpencil dan sebagainya itu dari barat, tengah dan timur gitu Mas. Mbak, dana yang dikelola oleh SMI berapa sekarang Mbak secara makro? Ini maksudnya bicara modal ya. Modal, kemudian skala modalnya ada berapa? Modalnya sih kalau saya nggak salah inget ya, per Oktober kemarin itu kita sekitar 50-an triliun kalau saya nggak salah ya. Awalnya kalau boleh sedikit menjelaskan, awalnya memang pastinya dari negara ya, Mas, karena kita BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Tapi kita juga berinovasi atau mendiversifikasi sumber funding kita itu juga dari money market dan lain sebagainya, jadi berkembang lah mungkin kesininya. Mbak, kalau saya yang awam nih, mewakili teman-teman yang nonton yang awam, melihat PT SMI itu biasanya rekat sekali dengan infrastruktur. Di konteks infrastruktur pendidikan, Mbak, kan pemerintah memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Bicara pendidikan, kita boleh bicara soal gurunya, boleh bicara soal siswa dan orang tuanya, tapi boleh juga bicara soal infrastrukturnya. Apakah ini, kalau boleh didetailkan, apa-apa saja yang sebenarnya menjadi forecast-nya SMI ke depan, dan mungkin memang ada concern ke sana lebih jauh, Mbak, di masa mendatang? Di pendidikan. Sektor pendidikan ya. Di sektor pendidikan terus terang mungkin kalau dari pembiayaannya
lebih banyak mungkin ke yang apa ya, sektor-sektor yang lebih infrastruktur fisik sih Mas, Fisik, pembangunan jalan di daerah, pembangunan pasar kayak gitu-gitu. Nah, cuman untuk membalancing tadi karena kami percaya kalau SMI itu kita punya 3 pilar bisnis kan Mas, pembiayaan, jasa konsultasi sama pengembangan jasa pengembangan proyek dan jasa konsultasi. Itu saya sangat percaya kita tidak akan bisa jalan kalau nggak ada dukungan dari stakeholders. Stakeholders kita macam-macam sampai ke kalangan pendidikan, makanya kita di pembiayaan core-nya bisnis sendiri belum terlalu banyak ke pendidikan, Mas. Kita mengejutnya di CSR kita gitu. Cukup banyak CSR kita yang sangat masif ya di bidang pendidikan yang kita sudah laksanakan. Kalau tadi pembiayaannya sih terus terang memang mungkin belum karena lebih banyak yang untuk fasilitas umum mungkin Mas ya, yang itu juga kita berangkat dari apa yang dimintakan atau diperlukan oleh Pemda-Pemda yang datang ke kantor kami atau berdiskusi dengan kami. Mereka punya skala prioritas mungkin, nah itu yang kita ini duluin. Oke. Bang Rano, tadi Mbak Mona sampaikan ya, salah satu yang diharapkan memang peran aktif dari kita semua begitu ya, termasuk teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Kalau menurut Bang Rano gitu ya, soal konteks itu bahwa kita semua harus mengambil peran, kita semua tidak business as usual apalagi di konteks pandemi. Melihat di Provinsi Banten apa sih yang diharapkan Bang Rano untuk merekat-rekatkan padahal potensi besar misalnya ada di SMI. Ada komentar soal kalau ini? kita lihat Banten tentu dengan segala macam potensi. Karena Tangsel berbeda dengan Lebak. APBD-nya saja berbeda jauh. Kabupaten Tangerang berbeda dengan Kota Tangerang. Kemudian Cilegon berbeda. Tapi setiap kabupaten kota pasti memerlukan satu source untuk mereka grow up lagi. Karena hampir semua Pemda ini, bukan hanya Banten, Indonesia mengalami masalah. Target pajak tidak tercapai. Walaupun mungkin tidak terlalu berat ya, ada. Tapi kayak kemarin saya baca, Kabupaten Tangerang malah target pajaknya melebihi. Artinya wilayah Kabupaten Tangerang industri banyak, Mbak. Walaupun ada beberapa yang pindah ke beberapa tempat. Tapi secara populasi, Kabupaten Tangerang tidak terganggu. Tapi kalau Kabupaten Cilegon, dia maaf saya harus misalnya kayak Krakatau Steel mengalami juga stuck waktu itu kan, kendala apa, mengalami kerugian. Walaupun sudah mulai grow up lagi nih kan. Bisnis emang begitu gitu loh. Nah, saya melihat SMI ini, saya hanya barangkali berharap tolong melihat fokus di 2 kabupaten kota yang ada di Banten. Pandeglang dan Lebak. Karena Pandeglang Lebak ini, Mbak, ibaratnya ini masih karpet terbuka. Dia belum ada building, dia belum ada ini. Dia hanya punya human, dia punya source yaitu tenaga kerja. Walaupun jujur, tenaga kerja yang dimiliki ini boleh dikatakan di bawah strata. Mungkin di sana cuma SMP. Karena itu di Banten ini, saya bicara ini bukan karena karena saya cinta. Di Banten ini tingkat pengangguran tertinggi itu di SMK. Ini menjadi lucu. Wilayah ini punya industri, tapi tingkat pengangguran tertinggi SMK ya. Setelah dipelajari memang link match-nya nggak cocok, nggak klop gitu loh. Maaf, ada bandara, di sana ada tempat service maintenance pesawat kan. Di sini SMK tentang penerbangan cuma 1. Tapi dengan tidak punya kemampuan, mesin pesawat aja dia nggak bisa mempelajari. Sementara ada apa ya? Ada market yang besar. Inilah makanya kebetulan di saat saya sekarang di Komisi 10, saya bicara tentang vokasi. Dan memang ya pemerintah kita sedang fokus kepada inklusi ini. Apa namanya sekolah-sekolah vokasi atau SMK. Akan ada revolusi total nih terhadap peralatan. Peralatan kita kan sudah pada tua. Mari kita lihat ke SMK. Udah nggak dipakai lagi dengan industri. Sekarang udah robot, kita masih pakai baut misalnya seperti itu. Itu nyata. Karena itu begitu kita sadar, wah ini nggak bisa nih. Ini harus kita punya fokus terhadap sekolah-sekolah yang vokasi ini, harus kita punya keberpihakan. Saya waktu itu di Komisi 10 menyarankan, misal gini, oke, Indonesia Timur, Bali, kemudian Lombok, fokus deh, bikin SMK fokus pariwisata misalnya. Untuk dia bisa konsentrasi kemana. Kemudian Indonesia Timur, Ambon, Maluku, Papua, misalnya kelautan, perikanan. Karena di sana kan hasil ikan kan luar biasa. Jadi nggak saling berebut. Yang berebut tuh memang paling banyak di Pulau Jawa. Sehingga populasi pengangguran tingkat SMK di Jawa ini tinggi. Nah, ini tinggal penyebaran saja sebetulnya.
Menurut saya itulah yang kami usulkan di rapat Komisi 10 bahwa tujuan vokasi ini harus diperkuat memang dengan eksekusi peralatan yang betul-betul canggih. Udah nggak bisa lagi seperti BLK kita ini udah pada tua alat-alatnya. Di sana udah pakai lasnya bawah laut, di sini masih pakai las karbit gitu misalnya kan. Ini udah nggak bisa, mesti dikejar. Dan itu kita sadar. Ini harus segera dilakukan revitalisasi total untuk masalah vokasi saja gitu. Dan kehadiran korporasi itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Apalagi bicara vokasi. Makanya saya jujur ya. Ini kan kita bicara tentang fokus tentang Banten. Iya. Banten ini punya kekuatan komersial daripada yang disebut swasta. Gede, kuat. Barangkali sampai 30.000 perusahaan di Banten ini. Dari mulai kecil sampai besar. Tapi kembali lagi saya menyatakan, saya tidak bicara ini karena saya nyinyir, karena ini pengalaman saya. Ya. Hampir rata-rata head office di Jakarta, Mbak Mona. Sehingga pajak yang dibayar itu di Jakarta, tidak di Banten. Makanya kita bilang waktu itu, waduh, Banten ini cuma dapat jalan rusak dan abu. CSR itu tidak merata bisa dinikmati. Nah, kemudian kembali lagi, CSR ini kadang-kadang berkutat kepada sebuah keputusan. Karena CSR ini ada pada undang-undang PT kan. CSR itu kan responsibility. Betul. Lebih kepada sosial. Tapi kalau Anda bicara tentang bangun sekolah, atau misalnya buat olahraga, mereka sulit membahasakan, aduh nggak boleh nih. Ini buat kegiatan sosial, maaf. Mungkin bikin masjid, atau bikin jalan. Tapi kalau misalnya bangun sekolah, saya nggak tahu apakah CSR ini sudah bisa. Harusnya bisa. Itu sekarang yang kita sedang bahas, Mbak Mona, di Komisi 10. CSR ini harus ditarik kepada kegiatan, bukan hanya sosial. Olahraga. Maaf, pernah kejadian kan. Kita tahu sebuah PB yang kebetulan mungkin namanya produk rokok. Tapi dia dari tahun 60 sudah mendidik anak-anak bulu tangkis. Dipermasalahkan. Coba kalau mereka berhenti, bagaimana tuh anak-anak bulu tangkis kita yang dari mulai junior? Siapa yang mau melakukan pembimbitan? Misalnya contoh seperti itu. Kemarin volley kan semua dibilang maaf, perusahaan besar itu kan. Maaf kalau boleh sebut BNI, bank segala macam, kemudian ada. Sekarang mereka aduh mas gimana nih? Kompetisi nggak ada, gaji terus. Tapi pelatih juga pulang kampung. Nah ini problem Mas Ibam. Nah artinya CSR ini bisa menjadi satu harapan. Nah, Banten tuh punya kekuatan besar untuk CSR. Gitu loh, menurut saya gitu. Menarik. Mbak Mona, kalau kita menatap ke depan dan yang existing sekarang, setahu saya kan PT SMI juga concern ke capacity building untuk guru-guru dan seterusnya. Dan tadi ada harapan dari Pak Rano soal ke depan jangan-jangan CSR ini bisa lebih menyasar sektor-sektor yang disebutkan tadi. Cerita dong soal itu Mbak, ada nggak sih kemungkinan kita melihat itu? Boleh, ada Mas, jawabannya kalau jawaban pendeknya ada. Jadi alhamdulillah Bang Dul kita PT SMI menyentuh pendidikan Bang Dul. Malah kita pendidikannya juga kita ada yang formal sama yang non formal nih CSR di PT SMI. Formalnya ya mungkin pembangunan gedung sekolah cukup banyak Bang Dul. Ada juga yang mungkin directly atau indirectly dibicaranya. Jadi kita pernah buat CSR untuk di Sentani, Papua ya. Di Papua itu kita ada 5 pulau, kita melihat ada 5 pulau. Anak-anaknya tuh kalau sekolah mesti naik perahu dulu, biayanya 50.000 Pak, 20.000 sampai 50.000 gitu. Berarti membelikan perahu. Nyebrang. Cuman kita nggak gitu kebetulan. Terus kita lihat ini kasihan juga ya anak-anaknya. Tapi untuk menjembatani mereka kehausan ilmu mereka, akhirnya kita buat perahu pustaka. Jadi perahu itu keliling tiap minggu berapa hari berhenti di satu pulau, berapa hari di satu pulau itu mereka ada buku pelajaran, ada buku non pelajaran. TBM bergerak. Ya, Taman bacaan bergerak. Beli kapal sih bener sih tadi bukan untuk siswanya, tapi dia Jadi keliling. perahunya yang muter ya, Pak? Perahunya Bukan muter. orang yang digerakkan. Iya itu lihat anak-anak di situ belum diresmikan aja udah berebutan masuk tuh kita cukup ternyuh ya lihatnya maksudnya kayak gitu. Terus kalau ke depannya tadi yang Bang Rano bilang olahraga juga alhamdulillah kita sudah sih Bang Dul misalnya kayak bikin melalui CSR juga kebetulan. Misalnya mungkin belum bisa dibilang CSR kita itu belum bisa sebesar grup-grup corporate group gitu ya Bang Dul ya. Tapi misalnya kita membangun kayak lapangan bola atau mungkin
lapangan-lapangan olahraga yang lain gitu. Itu satu. Kalau non formalnya betul Mas Imam, kita ada semacam program pemberdayaan masyarakat. Itu kita bisa biasanya juga dengan counterpart kita bekerja sama kasih pendidikan atau pelatihan ke guru-guru Mas Imam. Nah itu berbagai ilmu. Kita biasanya juga sebelumnya kan kita pasti ada assessment dulu. Sekolah ini butuhnya apa, untuk gurunya butuhnya apa, muridnya butuhnya apa, infrastruktur fisik sama sosial. Nanti kita mappingin. Kalau dua-duanya memang butuh bangunan fisiknya diperbarui atau dilengkapi, lalu gurunya butuh pemberdayaan atau pelatihan pembimbingan gitu ya, itu kita juga bisa kasih. Kalau Mas Imam nanya tadi ke depannya gimana, kebetulan memang CSR karena ada di tim saya, saat ini kami tetap mempertahankan yang tadi itu Mas, pokoknya pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih mendominasi. Artinya apa? Artinya kita untuk jangka panjang kami masih melihat pendidikan sesuatu yang harus elaborasi dan masih luas ininya gitu. SME mungkin belum apa-apa Bang Dul yang kita kasih juga dibandingin yang lain gitu. Cuman apa yang maksimal kita bisa perbuat ya itu yang akan kita coba gitu. Karena masalah existing yang sederhana aja Mbak Mona, Bang Rano. Misal nih, sekarang kan zamannya e-learning. Guru tidak sesederhana memindahkan kelas yang tadinya offline menjadi daring. Kan nggak sesederhana itu. Guru sekarang butuh toolsnya sekarang video. Membuat video nggak sesederhana itu, Bang Dul, expertnya. Nah ini kan hal-hal yang soft skill yang memang harus dibantu. Nah salah satunya sebenarnya SME kan masuk ke ruang itu juga. Ada komentar mungkin Bang Rano atau? Ya sebetulnya yaitu tadi saya katakan. Gini. Seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dia punya Pusdatin. Pusdatin itu pusat untuk pembuatan program-program. Dia kan punya bukan ruang guru apa ya namanya, ruang kelas apa? Dia punya aplikasi, tapi tidak sepopuler aplikasi yang lain. Banyak tidak tahu. Begitu pandemi, program dia ini itu yang diputar di TVRI. Materi itu. Saya nggak tahu, saya dengar secara dalam sejarah belum pernah TVRI punya rating tinggi. Karena setelah dia putarkan, masalahnya kan untuk membuat konten program pendidikan Mbak Mona itu nggak bisa selesai seminggu 2 minggu. Nah dia kemarin cuma punya stok untuk 3 bulan. Setelah, kemudian saya waktu itu kita rapat di itu kan, kemudian bagaimana? Iya Pak, kita juga bingung karena ya maaf kembali lagi ke anggaran. Saya usulkan kepada kementerian, Pak Mas Menteri, Pusdatinnya di backup dengan modal yang besar. Karena bikin animasi itu nggak murah Mbak. Apalagi dengan jumlah misalnya 10 jam tayang. 3 bulan kemarin itu keluar Kementerian Pendidikan untuk maaf istilahnya bayar airtime TVRI 70 miliar. Tapi hasil yang diterima anak-anak luar biasa. Nah sekarang ini sedang dikejar itu. Nah artinya kalau setiap kabupaten kota punya keterwakilan, misal dia bikin bantu program ini, itulah saya bilang gunanya TVRI di daerah. Dia bisa bikin programnya untuk diputar di TV daerah, sehingga tidak usah nunggu dari pusat gitu loh. Karena kan kebijakan lokal itu kan berbeda-beda, makanya saya katakan beda-beda kan. Misalnya maaf, Lebak dengan suku Baduinya, itu kalau dibikin konten menarik itu bagaimana mereka belajar. Mereka tidak punya lembaga pendidikan Pak, tapi anak-anak Lebak Baduy itu belajar. Dia belajar dari alam, bagaimana dia tahu dia bisa menghitung. Oke kita bilang dia gaptek, tapi dia punya HP. Tapi rumahnya nggak punya listrik, dari mana dia ngecas? Turun dulu di kampung bawah. Menarik kehidupan itu. Itu kan kalau dibikin sebuah konten, itu bisa menjadi edukasi, bisa juga menjadi turisme gitu loh. Itu maksud saya gitu. Mbak, soal ke depan juga nih. Tadi kan existingnya PT SMI juga melalui CSR-nya membantu misalnya guru-guru untuk mengupgrade kemampuan mereka untuk masuk ke dunia digital, yang sebenarnya memang nggak terlalu mudah begitu ya. Buat yang di perkotaan saja tidak mudah, apalagi di teman-teman guru yang berada di mungkin di kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari kota. Ke depan apakah program-program seperti ini akan dipertahankan atau justru malah skalanya diperbesar karena jangan-jangan yang memiliki kesulitan itu juga range-nya semakin lebar gitu. Kita udah hampir 10 bulan dan kalau kemarin saya memperhatikan salah satu sharing soal ini, itu guru-guru sangat kesulitan Mbak. Merasa dia di talent, dia jadi sutradara, dia yang mikirin kontennya dan seterusnya. Cerita soal ini Mbak Mona. Iya, jawabannya kalau dari sisi saya sih ya pandemi ini kan membuat kita melek ya, yang tidak kita tahu, tidak kita
diperkirakan itu Tahu-tahu jadi ada di depan ternyata mata jadi ya. itu mesti ngapain gitu, nggak mungkin kita juga jadi ikutan diem gitu. Mana saya potong maaf Mas. Lanjut. Ada informasi menarik. Ini Apa tuh? data. Hampir 60% guru-guru kita gagap teknologi. Itu dia, Iya, Pak. betul. Ini artinya ini nggak bisa kita tutup mata. Itulah makanya kementerian ingin melakukan semacam apa namanya yang disebut organisasi penggerak, guru-guru penggerak. Nah, ini real. Tapi makanya saya jujur, saya bukan berarti saya baru dengar SMI juga bergerak dalam dunia pendidikan. Saya sangat support. Iya. Karena dalam tanda kutip, pemerintah ini belum mampu untuk merekrut sekian banyak tenaga guru. Kita bersyukur besok ini Desember mungkin sudah 3 yang akan dilantik dari honorer menjadi guru P3K itu dengan tenaga kerja itu kontrak itu 34.000 yang diterima. Bayangin dulu mereka honorer, sekarang menjadi guru dengan kontrak. Tapi ini tahun 2021 ini ada 1 juta guru lagi honorer yang akan diangkat menjadi. Artinya dalam skup yang ini kita memerlukan swasta karena ada juga guru swasta. Kita jujur fokus kita sementara guru memang guru sekolah negeri. Swasta ini gimana? Itu yang kemarin kita bicarakan kepada menteri. Swasta ini juga harus dibantu. Jangan kita hanya berpikir tentang perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta itu kadang-kadang masih lebih banyak jumlahnya dari perguruan tinggi negeri. Di Kalimantan itu perguruan tinggi negeri cuma ada 4. Tapi swastanya ada kira-kira 180-an. Mereka kolaps. Ya maaf, kalau negeri mungkin digaji negara. Swasta, kalau mahasiswanya nggak kuliah mau gaji dosen siapa? Itu yang kemarin kita juga rapat dengan pendapat. Sehingga Mas Menteri berani mengambil keputusan bahwa memberikan bantuan seperti bantuan subsidi upah pendidik tenaga kependidikan. Kemudian semua untuk PTN juga, PTS juga. Jadi dosen-dosen perguruan tinggi dibantu juga. 1 orang itu dalam 1 tahun 1 orang 1.800.000. 2 juta lebih Mas Imam yang dibantu oleh. Artinya hampir 3,5 triliun. Tapi guru tuh selalu jadi masalah klasik kan Bang Dono. Memang dulu. klasik, betul. Klasik, Apalagi yang namanya guru honorer. Iya. Kita kalau dengar guru, aduh memang ya maaf, kembali lagi maaf. Masih ada guru yang digaji 150.000. Iya. Ya gini hari loh gitu. Sampai nggak mungkin gitu. Tapi itu yang ada. Tapi masih banyak orang yang mau jadi Iya, guru iya, gitu. Jadi saya pahlawan jujur, tanpa tanda jasa. ya lepas daripada itu saya sangat mensupport SMI kalau memang juga mau masuk memberikan bantuan apa saja di dunia pendidikan. Dunia pendidikan sangat luas. Ada tenaga pengajar, ada guru, ada teknologinya. Kayak sekarang ini, ya kita sedang membantu. Mungkin tahun depan hampir 300.000 laptop yang akan diberikan. Nah, saya mau masuk ke situ, Pak. Balik laptop ya. Kalau kita bicara pendidikan melalui digital, pemerintah juga kan sebenarnya dalam 10 bulan ini melakukan banyak hal ya. Tetapi sebagian pihak juga menganggap masih ada yang harus dikerjakan. Misal begini, pemerintah mencoba menanggulangi dari sisi pulsa. Kan kemarin sempat ada yang dibagikan. Tetapi sebagian orang menganggap butuh hal lain. Karena tidak semua orang ternyata punya gadget, tidak bisa melakukan daring dan seterusnya. Ke depan apa sih yang lagi digas-gas pemerintah dan DPR Bang untuk memenuhi konteks daring ini? Oke, artinya gini Mas, Mbak Mona. Komisi 10 ini cuma 4 mitra kerjanya. Ya, kami ini pendidikan kebudayaan, kemudian pemuda olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif dan perpustakaan. Pendidikan kebudayaan ini memerlukan BTS. BTS ini adanya di Kominfo. Nggak mungkin kita hanya kasih HP atau laptop. Wilayah dia nggak punya jaringan. Makanya tahun depan Kominfo ini akan mempercepat membangun jaringan. Dalam arti kata mempercepat tuh berapa lama kita tidak tahu. Karena jujur itu tidak ada di Komisi 10. Kita hanya mensupport, mengharap segera. Karena maaf, yang kita khawatirkan pandemi ini mungkin tidak selesai dalam waktu 2 tahun. Iya. Apakah anak-anak kita di sekolah mungkin setelah vaksin udah bisa masuk ke kelas? Kita belum tahu kan. Artinya kita masih berharap dengan teknologi. Nah, itulah yang saya katakan awalnya. Pandemi ini memang punya dampak luar biasa. Cuman untungnya kita terlatih juga dengan UNBK tadi. Walaupun itu skupnya kepada SMP, SMA yang ujian akhir. Sementara anak-anak sekolah nggak tahu bagaimana kan. Nah sekarang baru mulai. Nah inilah menjadi menarik bahwa
teknologi itu memang menjadi satu bagian yang tidak bisa kita hindari. Ya. Walaupun pasti ada dampak. Nggak mungkin, Mas. Ya. Wilayah ini 17.000 pulau, nggak mudah membangun BTS itu. Pernah saya tanya berapa lama sih bikin jaringan? Pak, dari mulai serat optik sampai segala macam, itu bisa 3 tahun. Iya gitu. Kan nggak gampang, Mas. Gimana caranya kan? Terpaksa dengan pulsa dulu. Iya. Ya wifi lah. Sekarang lagi banyak nih orang pasang wifi. Nah jadi seperti itu gitu loh. Oke. Mbak Mona, ada yang mau Iya. ditambahkan soal ini? Ada, mungkin salah satu tadi saya bilang kan kita jadi memaksa kita melek gitu Mas, dan memaksa kita berinovasi gitu. Oke, sekarang ada isu di keterbatasan keterampilan guru gitu ya. Iya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa yayasan, ada juga yang di Banten Bersih ini. Jadi mereka berinovasi atau berkreativitas membuat media pendidikan yang tidak selamanya pakai komputer gitu ya, pakai alat bantu, tetap dengan mungkin hard copy dan sebagainya. Itu sebagai salah satu solusi juga menurut saya bisa menjangkau guru yang mungkin memiliki keterbatasan plus anak didiknya sendiri gitu. Yang seperti itu. Benar sih Mas Imam, PR PT SMI juga mungkin masih besar ya, benar kata Bang Dul, bukan pesimis tapi sepertinya malah pragmatis. Mungkin pandemi ini belum 1-2 tahun selesai, mudah-mudahan sih cepat ya. Nah itu yang kita juga nggak tahu di depan, dan inovasi apa lagi yang bisa kita buat gitu dengan kondisi yang terbatas. Tapi ini membuat kita berputar otak terus gitu ya, gimana caranya untuk si guru ini juga bisa melek teknologi, ilmunya nyampe ke anak-anaknya gitu. Karena tadi saya bilang nggak pandemi, oke pandemi, tapi kayaknya pendidikan nggak bisa berhenti gitu ya Bang Dul. Mereka harus tetap berjalan untuk nanti mereka yang akan jadi future leaders itu gitu loh. Jadi ya gitu sih, PR-nya masih berat. Bang Rano sama Mbak Mona, saya sedikit membelokkan konteksnya, tetapi masih soal digitalisasi, soal pendidikan dan seterusnya. Saya ingin cerita soal pengawasannya Mbak Mona. Ya. Namanya uang, apalagi ini uang ada sisi APBN-nya, ada CSR, tentu kita ingin ini dimanfaatkan secara akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai dalam tanda petik pemilik saham terbesarnya sebenarnya kan. Apa pentingnya menurut Mbak Mona publik mengawasi berjalannya misalnya hutang yang diberikan oleh PT SMI termasuk misalnya ke Banten. Dalam konteks ini saya ingin Mbak Mona bicara. Makasih Mas Imam, sangat-sangat penting Mas ya. Kalau mungkin Mas Imam ikutin dari berita belakangan, kita juga menerima amanah baru deh dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana-dana pinjaman pemilihan ekonomi nasional ke Pemda Mas. Nah itu dari awal pemegang saham sudah memberi amanah, ini harus transparan dan harus akuntabel. Pasti gitu ya, karena betul tadi harus optimal dan harus tepat sasaran gitu. Bagi kami sangat penting, dan kami sudah melakukan beberapa langkah reaktif dan antisipatif untuk menjaga mengawal dana tersebut. Salah satunya kita sudah menjalin kerjasama dengan KPK, dengan Jamdatun untuk mengawal proses penyaluran dana-dana ini supaya transparan gitu. Ini juga itu tadi balik ke yang tadi stakeholders, masyarakat adalah stakeholders primer juga dari PT SMI. Pengawasan dari mereka juga akan sangat penting sekali Mas. Jadi kita berusaha menjaga kepercayaan masyarakat yang diberi ke PT SMI, itu dana negara ya. Melalui minta dibantu atau dibimbing, dibantu dijagain oleh KPK dan Jamdatun. Jadi buat kami sangat-sangat penting transparansi, GCG, akuntabel, harga mati kalau buat di kita. Selama proses pemberian kredit untuk PEN itu kita juga melalui beberapa mata rantai gitu Bang Dul. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Persyaratannya sendiri juga ditetapkan sendiri oleh beberapa kementerian, harus dipenuhi, harus ditikmark dulu banget semua, udah tik baru oke. Jadi cukup rigid juga prosesnya gitu. Jadi memang kalau kita melihat mudah-mudahan bisa dikelola secara baik ya. Insya Allah. Saya rasa PT SMI cukup punya akuntabilitas dan sering bisa dibilang nggak ada kasus yang ini ya. So far, alhamdulillah. Mudah-mudahan standar ini bisa terus dijaga nih Mbak dengan apa namanya termasuk di sektor pendidikan. Bang Dul. Soal ini dong, bagaimana kita memastikan bahwa anggaran negara kita juga bisa dikelola dengan efektif, dengan akuntabel, dan seterusnya. Oke, salah satu tugas DPR adalah
melakukan pengawasan. Tapi memang kita tidak pengawasan satuan 3. Kita nggak bisa lagi seperti dulu karena ada keputusan MK. Tapi kayak kemarin, sebelum akhir tahun kita minta serapan realisasi APBN sudah berapa persen. Semua menteri ini. Dan kita juga punya bahan yaitu dari BPK. Tentang kementerian-kementerian yang tadi saya katakan. Kita bersyukur kementerian kita ini cuma 4. Ada yang 7. Saya nggak ngebayang pusingnya seperti apa. Kita 4 saja. Kita anggap 3 ini, maaf dalam arti kata yang positif, ini kementerian kolaps menghadapi pandemi. Pariwisata bayangin Mas Imam, 1.500 hotel tutup. Hampir 70.000 orang PHK dan dirumahkan. Belum saya bicara misal keluarga kebudayaan. Wah, itu maaf ya, bukan hanya bintang film, tapi tukang lampu, tukang makeup, tukang catering yang memang kemudian tari kecak. Berapa banyak orang tari kecak? Belum yang main, itu juga para seniman budayawan yang harus dipikirkan kan. Nah, artinya berdampak, sangat berdampak. Karena itu kita memberikan penguatan kepada kementerian walaupun tentu dengan pengawasan ketat. Berikan bantuan. Seperti kemarin klaster pariwisata, hotel, rumah makan, transportasi dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata. Jadi dia semacam dapat bantuan hibah untuk mengurangi kemiskinan. Kerugian yang memang mereka alami. Kita pernah rapat dengan pendapat dengan dalam tanda kutip travel besar. Saya nggak ingin sebutkan. Tapi ini mereka keluarga travel Indonesia yang besar. Mereka bilang ini kalau sampai Desember tidak ada support, mereka collab. Jangankan mau pinjam uang ke bank, jaminannya udah nggak punya. Ini gimana caranya nih? Nah, artinya selain memang tugas kita adalah legislasi, kemudian salah satu kemudian anggaran, kemudian juga tentu pengawasan. Tapi tentu pengawasan yang kita tidak detail urusan satuan 3. Bukan berarti karena kita pegang ada hasil BPK. BPK bilang ada temuan sini, kita tanya ini kenapa bisa begini? Tolong jelaskan. Ini ada perbedaan misalnya. Kenapa bisa perbedaan? Tolong jelaskan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada kepentingan bersama ya untuk menjaga itu. Ada kepentingan bersama. Oke. Silakan. Kita juga kan belakangan kerjasama dengan Forum Banten Bersih ya. Itu juga kita seringkali nitip pesen gitu Mas untuk masyarakat yang mungkin terbatas di guru, siswa atau mungkin orang tuanya juga bisa. Harapan kami menularkan juga ke yang lain gitu. Untuk pesan-pesan dari pemegang saham kita, kebetulan kita di bawah Kementerian Keuangan untuk transparansi accountability itu melalui kerjasama kita. Jadi menurut saya itu tadi inovasi bisa dilakukan lewat mana saja ya, as long as kita punya creativity, kita bisa mensosialisasikan pentingnya GCG lah. Oke, Mbak, terakhir Mbak Mona, apa sih harapan Mbak Mona terhadap ekosistem stakeholder di Provinsi Banten yang saat ini sebagiannya menjadi fokus dari PT SMI untuk memberikan hutang, memberikan CSR dan apa harapan Mbak Mona sebenarnya? Iya, kita salah satu Banten itu salah satu yang sudah mendapat kucuran pinjaman PEN Bang Dul. Harapan saya mudah-mudahan itu benar-benar optimal dan membawa manfaat untuk sebesar-besar masyarakat ya Bang Dul ya. Adapun yang tadi saya senang di forum ini tadi dapat masukan dari Bang Dul ya untuk Pandeglang dan Lebak ya Bang Dul ya. Mungkin saya juga tidak berhenti di sini, saya bisa titip atau ngomong ke teman saya yang membawahi kepala divisi pembiayaan Pemda misalnya untuk coba dia review atau analyze atau jemput bola dan sebagainya gitu. Yang seperti itu karena ternyata ya tetangga sebelah aja juga masih butuh ya Bang Dul. Mungkin kita mesti sangat balance dan sangat adil gitu. Kalau harapan saya sih agar bisa seoptimal mungkin, tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan karena bagaimanapun itu uang negara ya, 1% rupiah saja itu harus kita dapat pertanggungjawabkan sebaik mungkin. Oke. Terima kasih. Sekarang saya terakhir ke Bang RK. Bang, kalau kita melihat kontribusi PT SMI, mungkin korporasi lainnya, apa sih harapan Bang Rano sebagai anggota DPR, sebagai tokoh di Banten, apa sih harapannya? Ya, saya sebagai anggota DPR dari Dapil Banten berterima kasih kepada SMI yang mau masuk di Banten. Karena saya sangat tahu keinginan SMI memberikan dalam tanda kutip bantuan
Karena SMI menghitung Banten punya potensi. Ya kan, tinggal ini masalah ya transparansi. Bagaimana memanage ini semua. Saya sangat yakin sebetulnya kalau tidak dengan perhitungan yang ketat, SMI nggak mau masuk sini. Tapi itulah yang saya katakan, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya harus mengatakan Mbak Mona, saya kebetulan pernah ada di Banten, tapi sekarang sebagai anggota DPR, saya mewakili di 3 kabupaten kota ini. Tapi bukan berarti Pandeglang, Lebak saya lupakan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Mona. Barangkali gini deh, pernah mendengar tentang jembatan Indiana Jones. Lebak, Banten masih banyak. Anak-anak mau pergi sekolah harus lewat sungai. Karena jembatannya rubuh. Ya, saya tidak mengatakan waktu itu. Waktu itu banyak sekali pihak swasta yang membantu kita membangun. Tapi itu belum cukup, Mbak Mona. Karena yang saya tahu waktu itu data hampir 178 jembatan yang ada di Banten Lebak itu harus diganti. Waktu itu mungkin baru 50 yang ini, yang sudah berganti dengan baik. Artinya ini kayak seperti sekarang misalnya, ya maaf daerah Lebak ada tiga kecamatan banjir. Saya udah kebayang banjir bisa 4-5 meter itu. Karena memang mereka daerah cekukan begitu. Kalau udah musim hujan gini, saya udah gelisah aja. Ya maaf ya. Tentu di sana ada pimpinan daerah, ada bupati. Tapi tentu dia akan, Pak, Bu, ini kita bantuan, pasti kita akan ke sana. Kita udah tahu ya, karena maaf dalam kemampuan finansial APBD juga nggak besar, PAD-nya harus dibantu gitu loh. Jadi saya terima kasih kepada SMI dan mudah-mudahan nanti banyak lembaga lain yang masuk di provinsi yang memang maaf pasti punya potensi. Dan mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Mbak Ramona Harimurti, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Terima kasih kembali. Sehat-sehat, mudah-mudahan PT SMI maju berkembang semakin besar, dana yang dikelola semakin besar dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk Indonesia, secara khusus Provinsi Banten. Jangan lupa tadi dititipin 2 kabupaten juga. Saya lihat dia nyatet, Bang. Dikasih PR. Dikasih PR. Kelihatan nyatet ya. Sebelum ditutup, saya hanya memberikan satu clue aja ke Mbak Mona. Apa tuh Bang? Di saat jalan tol Serang Panimbang selesai, disitulah karpet terbuka untuk SMI membangun. Siap. Jadi silakan. Mudah-mudahan saya dengar Lebaran tahun ini sudah bisa dilewati, walaupun tidak sampai ke ujung, tapi itu sudah sangat membantu masyarakat kabupaten Pandeglang, Lebak. Saya rindu untuk ke sana melihat masyarakat di sana. Siap. Oke, Bang Rano Karno, terima kasih. Sama-sama Mas Imam. Komisi 10 DPR RI, sehat-sehat terus Bang. Amin. Terus berkarya, mudah-mudahan juga yang terbaik untuk Abang. Amin. Terima kasih. Ini akhir dari podcast ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa.